Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Barungping akan menjelaskan mengenai kode kehormatan pramuka beserta tingkatannya. Dengan saya, Yuwana Putri Pertama. Saya Ajeng Tazkiyah. Saya Neng Faizatul Munawaroh. Saya Sudarti Nurul Indriani. Dan saya Faiza Hanifah Wijaya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar yang meliputi janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Kode kehormatan ini merupakan suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota gerakan pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku seseorang anggota pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dengan dharma. Kode kehormatan pramuka ini merupakan budaya organisasi yang melandasi sikap dan perilaku setiap anggota gerakan pramuka. Yang pertama ada Satya Pramuka atau biasa disebut juga dengan Tri Satya Pramuka, merupakan kode kehormatan yang harus dipegang oleh setiap anggota pramuka. Tri Satya Pramuka terdiri dari 3 janji atau komitmen yang harus diikrarkan, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga janji tersebut adalah: yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan terakhir, ketiga, menepati dasar dharma. Selanjutnya ada Dharma Pramuka. Dharma Pramuka ini merupakan salah satu bagian dari kode kehormatan pramuka yang harus dipegang oleh setiap anggota pramuka. Dharma Pramuka terdiri dari 10 ketentuan moral atau nilai-nilai luhur yang harus diikuti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh anggota pramuka. Dalam menjalankannya, anggota pramuka harus berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Dharma Pramuka merupakan bagian dari kode etik atau kode kehormatan yang harus dipegang oleh setiap anggota pramuka. Selanjutnya, macam-macam kode kehormatan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, kode kehormatan pramuka prasiaga terdiri dari Eka Satya dan Eka Dharma. Bunyi ikrar Eka Satya yaitu aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjadi anak yang berakhlak mulia dengan taat kepada Tuhan, negara, guru, dan orang tuaku. Ini berarti prasiaga berjanji untuk mengembangkan kepribadian yang baik yang mencakup nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan kesopanan. Prasiaga diharapkan untuk memiliki kepatuhan kepada keyakinan agamanya dan menjalani hidup dengan prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan keyakinannya. Prasiaga berjanji untuk tunduk pada hukum dan kewajiban warga negara, termasuk penghargaan terhadap lambang-lambang nasional dan rasa cinta kepada negara. Prasiaga juga diharapkan untuk menghormati, mendengarkan, dan belajar dari guru-guru mereka serta menghormati orang tua sebagai sumber pengetahuan dan panduan dalam kehidupan. Selanjutnya, bunyi ikrar Eka Dharma, yaitu prasiaga itu sehat, cerdas, dan ceria. Artinya, ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Prasiaga diharapkan untuk menjalani gaya hidup sehat, termasuk pola makan yang baik, olahraga, dan perawatan diri. Prasiaga harus mengejar pendidikan dan pengetahuan untuk mengembangkan potensi intelektual mereka. Ini mencakup pembelajaran di sekolah dan juga melalui pengalaman di dalam pramuka. Prasiaga juga diharapkan untuk menjalani kehidupan dengan semangat yang positif, menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain, dan menghadapi tantangan dengan optimisme. Kedua prinsip ini mengajarkan prasiaga untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, memiliki nilai-nilai moral yang kuat, dan peduli terhadap perkembangan diri dan kesejahteraan sosial. Dengan memahami dan mengikuti Eka Satya dan Eka Dharma, prasiaga diharapkan menjadi anggota pramuka yang bermakna dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, poin selanjutnya yaitu kode kehormatan pramuka siaga terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. Lalu, apa sih Dwi Satya dan Dwi Dharma itu? Mari kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, ada Dwi Satya. Dalam tingkatan siaga pramuka, konsep Dwi Satya masih relevan meskipun dalam konteks yang lebih sederhana dan sesuai dengan pemahaman dan usia anak-anak tingkat siaga. Yang pertama, tingkat siaga berkewajiban terhadap Tuhan. Pada tingkat siaga, kewajiban terhadap Tuhan diterjemahkan sebagai pengenalan dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dasar yang sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing anak. Ini bisa melibatkan aktivitas seperti mengenal simbol-simbol agama, cerita-cerita agama,
atau permainan yang mengajarkan moral dan etika. Kemudian yang kedua, itu berkewajiban terhadap manusia. Tingkatan siaga memiliki kewajiban terhadap manusia yang mencakup nilai-nilai sosial dasar seperti tolong-menolong, berbagi, dan berteman. Anak-anak diajarkan untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka dengan baik, berbagi dengan sesama, dan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan dalam lingkungan mereka. Lalu, bagaimana sih bunyi dari Dwi Satya itu? Begini bunyinya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, serta setiap hari berbuat kebaikan. Kemudian selanjutnya, ada Dwi Dharma. Dwi Dharma juga terdiri dari dua bagian. Dwi yang berarti dua dan Dharma yang berarti kewajiban atau pengabdian. Dwi Dharma menekankan pada kewajiban pramuka siaga untuk selalu menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan baik serta berbakti kepada sesama dan masyarakat. Bunyi dari Dwi Dharma Pramuka. Pertama, siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Kode kehormatan Pramuka Penggalang terdiri dari Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka yang berbunyi Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati Dasa Dharma Pramuka. Kalimat Trisatya di atas adalah sebuah janji yang diucapkan oleh anggota Gerakan Pramuka Penggalang Indonesia, yang berarti demi kehormatanku. Ini menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk memegang janji ini dengan penuh kehormatan dan integritas. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti mereka berjanji untuk dengan bersungguh-sungguh mematuhi kewajiban mereka terhadap Tuhan dan negara Indonesia, mengamalkan Pancasila. Ini mengindikasikan komitmen mereka untuk mengamalkan dan menjalankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar panduan moral dan ideologi. Menolong sesama hidup. Ini menekankan pentingnya membantu dan peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitar. Mempersiapkan diri membangun masyarakat. Ini berarti mereka berjanji untuk mempersiapkan diri secara aktif dalam berkontribusi untuk membangun masyarakat dan negara. Menepati Dasa Dharma Pramuka. Ini merujuk pada komitmen mereka untuk mematuhi 10 prinsip dasar Gerakan Pramuka yang mencakup prinsip-prinsip moral dan perilaku yang baik. Nah, secara keseluruhan, Trisatya adalah sebuah janji yang menyatakan komitmen anggota Gerakan Pramuka untuk menjadi warga negara yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat dan negara Indonesia. Dasa Dharma Pramuka terdiri atas 10 nilai-nilai yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mencerminkan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, yang artinya mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan berempati terhadap sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria, yang artinya menunjukkan sikap patriotisme, sopan, dan kesatria dalam tindakan dan perilaku. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah, yang artinya menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan dan kemampuan untuk berdiskusi serta mencapai kesepakatan. Yang kelima, rela menolong dan tabah, yang artinya mengajarkan solidaritas sosial dan ketabahan dalam menghadapi tantangan. Keenam, rajin, terampil, dan gembira, yang artinya mendorong anggota pramuka untuk menjadi individu yang rajin, terampil, dan bahagia dalam menjalankan kehidupannya.
Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja, yang artinya mempromosikan sifat hemat, berhati-hati, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Artinya, menekankan pentingnya disiplin, keberanian, dan kesetiaan terhadap nilai-nilai dan komitmen. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yang artinya mencerminkan tanggung jawab terhadap tugas dan kepercayaan yang diberikan. Yang kesepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang artinya mengajarkan integritas dan moralitas dalam pemikiran, ucapan, dan tindakan. Nah, ini adalah pedoman moral dan etika yang diharapkan akan membentuk karakter positif bagi anggota pramuka. Baik, materi selanjutnya yaitu Kode Kehormatan Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, anggota dewasa, terdiri dari Trisatya Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan anggota dewasa serta Dasadharma. Yang pertama, janji atau komitmen diri yang disebut dengan Trisatya, yang berbunyi, pertama, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan. Artinya, setiap anggota pramuka itu tentu diharapkan memiliki keyakinan dan juga menjalankan aktivitas keagamaannya sesuai dengan keyakinan pribadinya masing-masing. Ini juga mencakup dengan ibadah, penghormatan, dan pencarian kebenaran secara spiritual. Yang kedua, menjalankan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, setiap anggota pramuka itu diharapkan menjadi warga negara yang baik, tentu juga yang tunduk dan taat pada hukum dan juga peraturan negara, serta menjunjung tinggi kedaulatan, perwakilan, dan persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengamalkan Pancasila. Artinya, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 nilai, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya setiap anggota pramuka itu diharapkan menghayati dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-harinya, serta mengembangkannya di kalangan masyarakat sekitarnya. 4. Menolong sesama hidup. Artinya, setiap anggota pramuka itu tentu harus memiliki sikap empati, peduli, dan juga saling membantu terhadap sesama manusia. Ini juga bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial, seperti aksi sosial, sumbangan sukarela, atau bantuan kepada mereka yang membutuhkan. 5. Ikut serta membangun masyarakat. Artinya, setiap anggota pramuka itu tentu harus aktif terlibat dalam berbagai upaya pembangunan masyarakat, baik itu melalui kerjasama dengan pihak lain maupun melalui proyek dan kegiatan yang bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Yang keenam, menempati Dasadharma Pramuka. Artinya, setiap anggota pramuka itu tentu diharapkan hidup berdasarkan prinsip-prinsip Dasadharma Pramuka. Prinsip-prinsip ini mencakup memperbaiki diri, menolong orang lain, berani, disiplin, mandiri, berbakti pada negara, menjadi saudara bagi sesama pramuka, berjiwa kesatria, dan juga patuh serta suka kepada senior. Selanjutnya, ketentuan moral atau yang disebut dengan Dasadharma, yang berbunyi, yang pertama ada takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya, anggota pramuka itu diharapkan memiliki rasa takwa yang kuat kepada Tuhan dan juga menjalankan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Anggota pramuka itu diharapkan tentu memiliki kecintaan dan keprihatinan yang mendalam terhadap alam dan lingkungan,
serta menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia. Ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Artinya, setiap anggota pramuka itu diharapkan menjadi patriot sejati yang mencintai negara dan tentunya bangsanya secara sopan dan berkepribadian luhur, serta mampu untuk menunjukkan sifat kesatria dalam tindakan dan juga perilakunya. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Artinya, setiap anggota pramuka tentu diharapkan harus patuh terhadap peraturan dan aturan serta memiliki sikap terbuka untuk berdiskusi, berbagi ide, serta mencapai keputusan bersama melalui musyawarah dan tentunya mufakat. 5. Rela menolong dan tabah. Artinya, setiap anggota pramuka diharapkan siap membantu sesama dengan rela dan juga tulus, serta memiliki ketabahan dalam menghadapi tantangan dan juga kesulitan dalam kehidupan. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Artinya, setiap anggota pramuka diharapkan memiliki sikap rajin dalam bekerja, usaha untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan, serta menjalankan kegiatan dengan rasa gembira dan juga bersemangat. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. Artinya, setiap anggota pramuka diharapkan memiliki sikap hemat dalam penggunaan sumber daya, cermat dalam mengelola waktu dan materi, serta hidup secara sederhana dan tidak berlebihan. 8. Disiplin, berani, dan setia. Artinya, setiap anggota pramuka itu diharapkan memiliki disiplin dalam menjalankan tugas dan tentunya kewajiban, keberanian dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang tepat, dan juga kesetiaan terhadap nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip pramuka. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Artinya, anggota pramuka itu diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang telah diberikan, serta dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas. Dan yang terakhir, 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Artinya, setiap anggota pramuka diharapkan menjaga kesucian dalam pikiran, tentunya juga dalam perkataan, dan juga perbuatan, serta menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Selanjutnya, dasar Dharma Pramuka itu mencerminkan prinsip-prinsip yang harus dihayati dan juga diterapkan oleh anggota pramuka dalam setiap aspek kehidupannya, baik itu dalam pembinaan pribadi maupun dalam melayani masyarakat dan negara. Demikian isi presentasi kami pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Saya, Faiza Hanifah, perwakilan dari Barungping, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.